Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Darajah Marfu'ah, akan menyampaikan tentang klasifikasi manajemen menurut fungsi. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, ada yakni tenaga kerja dalam perilaku manajemen. Kemudian yang kedua ada money, yakni modal untuk mendirikan suatu usaha. Yang selanjutnya ada material, yakni bahan baku yang diperlukan agar tujuan dapat terwujud. Kemudian yang selanjutnya ada metode, yakni cara yang dilakukan dalam manajemen. Kemudian yang selanjutnya yakni alat-alat yang dimiliki dalam manajemen. Kemudian yang terakhir ada market, yakni pasar-pasar untuk membangun suatu usaha. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yakni fungsi manajemen, yang merupakan sebuah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan sebuah acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Di sini dijelaskan ada beberapa definisi atau pengertian masing-masing mengenai fungsi manajemen. Yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning, yang merupakan suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan yang diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyirah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza farughta fansab wa ila rabbika farghab, yang artinya, apabila kamu telah selesai, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaklah kamu berharap. Kemudian masuk yang kedua, yakni fungsi pengorganisasian atau bisa disebut dengan organizing, yang artinya suatu kegiatan atau pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idza kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu la'allakum ayatihi la'allakum tahtadun, yang berarti, dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Kemudian poin yang selanjutnya yakni directing atau bisa disebut dengan fungsi pengarahan, yang merupakan suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisien kerja secara maksimal. Kemudian yang selanjutnya ada controlling atau bisa disebut dengan fungsi pengendalian, yang merupakan suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatu ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.